Halo what's up guys, welcome back to my new video again. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara device menggunakan metode SQL injection pada suatu web. Oke guys, jadi kemarin itu kita sudah pernah membahas tentang apa itu device. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton dulu guys ya. Silahkan kalian klik huruf I di pojok kanan atas video ini. Oke, karena metode yang kita gunakan pada waktu itu berbeda dengan metode yang akan kita gunakan saat ini. Jadi silahkan ditonton aja guys ya. Dan di sini aku udah ada target serangan kita guys ya. Jadi di sini walaupun ini adalah uji coba serangan, tapi jangan sampai kita merusak web milik orang lain ya. Dan di sini saya sarankan buat kalian untuk menggunakan aplikasi dari Metasploit, yaitu DVWA. Ini adalah singkatan dari Dump Vulnerable Web Application. Dan buat kalian yang mau tahu cara menginstal aplikasi ini, silahkan kalian cek di deskripsi. Di situ sudah saya simpan link cara mendownloadnya. Oke, jadi silahkan kalian download. Oke, di sini kita tidak akan membahas secara detail tentang apa itu SQL injection, karena nanti aku akan membuat video khusus untuk SQL injection guys ya. Dan tujuan utama dari video ini adalah untuk mempelajari kelemahan keamanan aplikasi web dan dampak dari serangan device. Oke, langsung saja. Di sini teknik SQL yang akan kita gunakan adalah union ya. Jadi union itu adalah hasil query yang menggabungkan query lainnya. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat codingannya itu adalah select, terus nama kolomnya. Jadi dia mau melihat isi kolom dari first name dan last name from tabelnya user, where user ID, dan yang terakhir ini tergantung pada inputan usernya. Misalnya, kalau usernya itu mengetikkan ID-nya itu 1, maka dia akan menampilkan isi tabel dari ID 1. Begitu juga ya. Kalau 2, dia akan menampilkan isi tabel dari ID 2. Nah, lebih jelasnya kita bisa coba di sini ya. Nah, di sini kan parameter query-nya itu select bintang from, terus nama tabelnya itu adalah berita. Ini maksudnya adalah tampilkan semua isi kolom dari tabel berita, maka isi tabel berita tersebut akan ditampilkan semua. Di sini kita bisa menambah hasil query-nya itu menggunakan union. Jadi kalau misalnya inputan dari user tersebut tidak difilter, maka kita bisa memanfaatkan parameter query untuk melakukan serangan. Seperti ini ya contohnya. Where ID sama dengan 1, maka yang akan terjadi jika kita kirim isi dari ID 1 akan ditampilkan semua. Ini dia ya. Dan coba kita tambahkan union ya. Jadi di sini union select 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena kolom dari tabel berita itu cuma 3 ya. 1, 2, 3. Kalau kita kurangi, apa yang terjadi? Kalau kita kirim, jadi error ya. Kenapa? Karena kita men-select jumlah kolom yang berbeda, maka dia akan error. Jadi harus kita samakan ya. 3. Terus jika kita kirim, yang akan terjadi adalah hasil query-nya sesuai dengan union yang kita buat. Jadi 1-nya itu dapatnya dari sini, 2-nya itu dapatnya dari sini, dan angka 3-nya itu dapatnya dari sini. Jadi, kita sudah berhasil mengkontrol apa yang dikeluarkan di dalam web tersebut. Kalau sudah seperti ini, jika kita mau tahu isi nama database-nya,
Cukup kita ketik seperti ini ya, database, terus tutup pakai titik kurung dan kirim. Nah lihat, maka akan tampil nama databasenya. Begitu juga ya, kalau kita mau lihat nama usernya, tinggal kita ketik user terus kirim, maka dia akan menampilkan nama usernya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya pengertian dari SQL injection itu. Dan sekarang coba kita terapkan pada website di VBA ini ya. Di sini coba kita lihat kembali codingannya. Jadi kalau kita lihat setelah user menginputkan data, maka dia akan langsung dieksekusi tanpa difilter lagi ya. Nah itu berarti kita bisa menggunakan teknik union di dalam web tersebut. Oke, coba kita ketik satu ya. Terus tanda petik tunggal, union, select 1, 2, 3, terus kita komentari. Dan coba kita klik submit. Jika error, berarti jumlah kolomnya itu tidak sesuai dengan jumlah kolom pada tabel tersebut. Coba kita kurangi dan klik submit. Oke. Kalau sudah begini, kita sudah bisa mengkontrol database pada website tersebut. Coba kita cek database. Jadi kita mau lihat isi nama databasenya ya. Dan klik submit. Nah lihat, maka dia akan menampilkan nama databasenya. Terus kita mau lihat nama usernya. Di sini kita ketik aja user, terus submit. Nah lihat, maka dia akan menampilkan nama usernya. Jadi di sini artinya apa? Artinya adalah kita bisa memasukkan script device kita ke dalam web tersebut. Bukan hanya script device ya. Di sini kita juga bisa memasukkan shell backdoor kita ke dalam web tersebut. Oke. Jadi sebelum itu kita akan bikin terlebih dahulu script device kita menggunakan tools deviceman dari GitHub by Indo Security. Jadi saya sarankan buat kalian yang mau bikin script device, bisa kalian download saja tools deviceman di GitHub by Indo Security. Oke. Cara menggunakannya cukup mudah ya. Cukup kita ketik di sini git clone, terus cari link downloadnya di sini, salin, lalu kalian paste di sini dan enter. Oke, tunggu sampai proses clone-nya selesai. Nah, jika sudah, di sini arahannya adalah kita harus apt install Notepad dulu ya. Nah, di sini paste lalu enter. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke dalam folder deviceman-nya ya. cd deviceman, enter. Lalu kita jalankan scriptnya dengan cara bash device indo.sh dan enter. Oke, sebentar. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Kita mau desainnya itu simple atau extraordinary. Jadi di sini kita akan pilih simple aja lah guys ya. Ketik satu lalu enter. Oke, titelnya kita kasih My Black Hack Security, lalu enter. Jadi ini kita masukkan dulu ya identitas tim kita. Untuk logonya kalian bisa copy saja link URL logonya seperti ini. Kita buka browser, lalu search di sini logo. Jadi di sini kalau bisa cari logo yang ekstensi filenya itu PNG ya. Jadi silakan dicari. Oke, di sini aku sudah menemukan logo yang keren ya. Jadi kalau kalian sudah ketemu, silakan di view image dan salin link URL-nya. Lalu kalian paste di sini dan enter. Selanjutnya
Silahkan kalian masukkan nickname kalian ya. Di sini aku akan kasih nickname-nya adalah MR4 dan enter. Terus masukkan nama tim kalian, My Black, Head, Security. Lalu kita masukkan juga title headernya, Your site has been hacked by MR.ma dan enter. Selanjutnya masukkan nama anggota tim kalian masing-masing. Di sini saya akan bikin MR.ma, Nobita dan YT. Oke. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan musik ya dari ID Google Drive. Jadi silakan kalian cari musik yang menurut kalian bagus dan kalian upload di Google Drive kalian masing-masing. Oke, tunggu sampai proses upload selesai. Oke, jika sudah, silakan kalian klik musiknya dan klik bagikan. Lalu cara mendapatkan ID-nya adalah kita klik ganti, ubah menjadi siapa saja yang memiliki link ini, maka dia akan bisa melihatnya. Oke, jadi kita nggak akan salin semuanya ya. Di sini kita akan salin di bagian ini ya. Bagian ini karena itu merupakan ID dari Google Drive tersebut. Salin, lalu kita kembali lagi ke sini dan paste, enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam slot message-nya. Jadi untuk titelnya kita kasih my message, enter. Dan selanjutnya kita akan memasukkan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi silakan kalian ganti aja ya kata-katanya. Kalau aku akan menggunakan default dari bawaan tools-nya saja. Jika sudah, silakan kalian tekan Ctrl X, Y, dan enter. Lalu tekan enter lagi. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengganti warna backgroundnya. Di sini warna yang disarankan itu adalah dead pink, terus white, dan black. Tapi selebihnya kalian bisa memasukkan warna sesuai keinginan kalian masing-masing. Jadi di sini saya akan menggunakan defaultnya saja ya. Enter, headernya juga enter, dan warna title message-nya juga default ya. Dan ini juga default. Oke, sekarang tinggal kita tunggu proses akhirnya. Oke, di sini tanggal aku bikin script device-nya itu pada tanggal 5 Agustus ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah lokasi tempat penyimpanan script device kita. Jadi kalian bisa salin. Lalu buka browser dan paste di sini. Dan lihat, ini adalah hasil generate script device-nya. Oke, cukup mudah ya. Kita tinggal memasukkan nama tim, title, terus message, dan jadi web device-nya. Dan bukan hanya itu ya. Di sini kalau kalian perhatikan ada lokasi tempat kita mengenerate script device kita menjadi script JSO. Coba kalian copy, lalu kalian paste di sini. Oke. Di sini fitur yang disediakan adalah tempat mengenerate JSO. Terus ada pestabian. Dan kalau kalian klik argumen, maka dia akan menampilkan elemen yang akan kita gunakan nantinya. Dan ini cukup memudahkan kita ya. Jadi coba kita gunakan ya. Pertama kita akan ubah HTML-nya menjadi script JSO. Bisa kita view page source, terus salin semua source code-nya, pindahkan di sini, kalian paste di sini dan klik submit. Dan lihat, salin semua angkanya.
Lalu kalian pindahkan ke pesta biannya. Paste. Di sini jangan lupa tutup kurung. Dan di atas ini juga tutup kurung. Dan kita masukkan argumennya di sini ya. Ini argumennya kita copy, terus kita paste di sini. Oke, tinggal kita save. Dan di sini jika sudah, silakan kalian klik raw dan salin link URL-nya. Lalu kita klik di sini ya, di bagian ini script, dan di sini kita tinggal tambahkan src sama dengan tanda petik satu ya, dan paste. Udah siap. Sesimpel itu ya sebenarnya untuk membuat script device menggunakan tools Deviceman. Jadi silakan kalian download sekarang. Linknya sudah saya simpan di deskripsi. Jadi langsung saja kalian git clone sekarang. Oke. Di sini tinggal kita salin saja script device-nya, dan coba kita lihat kembali ya web yang mau kita device tadi. Di sini kalau kita baca, kita bisa memasukkan hasil outputnya ke dalam file. Otomatis kita bisa membuat file baru ya menggunakan query SQL. Jadi caranya itu adalah kita ketik seperti ini ya. Oke, di sini kita akan bikin contohnya dulu ya. Di sini kita ketik, kalian bisa salin aja ini dan paste di sini. Kita bisa ketik di sini hello world. Terus di bagian ini kita ketik into out file, terus masukkan nama filenya. Kita akan coba simpan filenya itu ke dalam var tmp, terus nama filenya home.txt, dan enter. Oke, coba kita cek ya. Jadi cara ceknya itu seperti ini. Kita bisa menggunakan load file, tanda kurung, tanda petik, lalu masukkan file yang mau kita lihat, dan enter. Nah, lihat, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam servernya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal memasukkan script device kita ke dalam server tersebut. Oke, di sini silakan kalian salin saja ini, paste, tanda petik, lalu komentar. Terus kalian salin juga script device-nya. Lalu paste di sini. Tinggal kita ini seharusnya tanda petik tunggal ya. Tanda petik tunggal. Dan setelah itu kita ketik into out file. Jadi aku mau nyimpan filenya itu ke dalam var tmp, terus nama filenya itu home.php, dan enter. Oke, coba kita cek apakah ada file yang namanya home.php. Jadi di sini kita akan coba cek menggunakan include php bawaan dari DVWA. Jadi silakan kalian paste aja di sini dan enter. Dan lihat, kita sudah berhasil memasukkan script device ke dalam server. Oke, jadi begitulah cara device menggunakan metode SQL injection jenis union. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu guys ya. Untuk video selanjutnya akan segera menyusul, dan jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa.